Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Farel Bintang Samariga. Kali ini saya kedatangan tempat orang yang berbeda agama. Kali ini pada keempat saudara ini akan saya wawancarai. Ada saudara Hermes, saudara Ricci, saudara Giba, dan saudara Sarafana. Jadi pada pertanyaan pertama, menurut saudara, apa arti kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat? Mungkin bisa dibantu jawab dulu dari saudara Hermes. Oke, untuk kerukunan umat agama itu sendiri menurut saya itu adalah cara kita hidup berdampingan antara eh, berbagai keyakinan yang berbeda tanpa kita mengorbankan iman kita sendiri. Jadi rukun itu bukan berarti kita ngikutin agama dia, kita campur adukkan agama kita dengan dia, tapi kita ya cukup saling menghormati aja. Gitu sih menurut saya. Baik, terima kasih. Berarti pada intinya kita tuh cukup saling menghormati ya, saudara Hermes. Tepat sekali. Oke, baik. Selanjutnya boleh dari saudara Ricci untuk menjawab. Kalau dari agama saya sendiri, eh, di sana ada diajarkan seperti tatlum asih. Jadi di sana itu artinya adalah engkau adalah aku. Jadi semua makhluk hidup itu hakikatnya adalah satu. Kita harus saling menghormati sama gitu. Jadi kita juga kalau menghormati orang lain, kita bakal menghormati diri sendiri juga anggapannya. Baik, sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih saudara Ricci sudah menjawab. Baik, selanjutnya dari saudara Sarafana. Kalau dari pandangan saya itu kalau dalam pandangan saya kerukunan berarti hidup berdampingan dengan landasan cinta kasih meta dan tanpa kekerasan kekerasan amisa. Ini bukan sekedar tidak berkelahi tanpa secara aktif mengharapkan kebahagiaan bagi makhluk lain, apapun pandangan atau keyakinan mereka. Dalam kitab suci Dhammapada, Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya berakhir dengan cinta kasih. Jadi, arti kerukunan adalah kondisi batin dan sosial di mana kita memandang orang lain sebagai sesama makhluk yang yang sama-sama ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Itu pandangan saya, Farel. Baik, terima kasih saudara Sarafana. Mungkin yang saya tangkap itu pada highlight-nya itu kita tuh tidak boleh saling membenci ya. Baik, selanjutnya dari saudara Gilbert, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebenarnya untuk kerukunan ini sebenarnya jawaban saya mirip-mirip sih dengan saudara Hermes, saudara Saravanan, dan saudara Ricci. Cuman yang ditekankan sini mungkin dalam agama saya ya, Konghucu itu ada seperti namanya dalam kitab Zongyong gitu. Itu ada prinsip harmoni yaitu He Putong. Itu artinya eh, kita kita tuh harus hidup rukun dan harmonis gitu. Jadi ibaratnya dengan perbedaan ini atau misalnya dengan perbedaan keyakinan atau pendapat gini kan, agama, suku atau apapun lah. Itu bukannya kita saling untuk menjatuhkan, tapi sebenarnya kitab ini mengajarkan untuk kita saling melengkapi. Jadi sebagai prinsip harmoni Putong ini sangat bagus lah untuk saya, misalnya untuk di agama saya gitu. Saya mempelajari itu menurut saya. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya saudara Gilbert. Pada pertanyaan selanjutnya, kenapa kerukunan antar umat beragama itu penting buat kehidupan sehari-hari kita? Itu kenapa ya? Mungkin boleh dibantu jawab oleh saudara Hermes dulu.
Jadi untuk kerukunan itu menurut saya sangat penting ya. Alasan pertama secara sosial. Jadi kita hidup di Indonesia kan beragam-ragam nih agamanya. Jadi kalau misalnya kita hidup tanpa kerukunan agama, ya ada nanti antar umat agama tuh pada konflik semua. Nah, terus yang kedua, alasan secara iman. Di Alkitab sendiri, kami diajarkan untuk hidup damai pada semua orang. Jadi tak ada kata kecuali itu di situ. Mau di agama apapun tetap kita jaga kerukunan aja. Itu sih menurut saya. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Hermes. Selanjutnya, Saudara Ricci untuk menjawab. Kalau dari saya sendiri, itu kita harus jaga keseimbangan sih. Jadi istilahnya kayak kita harus saling menjaga lagi gimana kerukunannya di masing-masing lingkungan supaya tetap terjaga bagaimana kondisinya supaya kita lebih bisa rukun secara bersama, terus tidak ada konflik, terus lebih damai lah istilahnya. Sekian dari saya. Terima kasih Ricci sudah menjawab. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sarapanan. Oke, kalau mengapa kerukunan itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Pentingnya kerukunan didasari oleh hukum, sebab akibat, kama, dan saling ketergantungan, paticca sama muda. Itu ada tiga. Yang pertama, mencegah penderitaan, duka. Konflik menciptakan penderitaan batin, amarah, dendam, dan fisik. Hidup rukun menciptakan suasana damai yang meminimalkan penderitaan. Yang kedua, kondisi untuk praktik dhamma. Sulit bagi seseorang untuk melatih ketenangan batin atau meditasi. Jika lingkungan sekitarnya penuh kebencian dan konflik, kerukunan adalah fondasi untuk kemajuan batin. Yang ketiga, investasi karma baik. Menjaga keharmonisan melalui ucapan dan perbuatan baik adalah bentuk penimbunan jasa kebajikan kumala karma yang membawa kebahagiaan di masa depan. Itu dari pandangan saya. Baik, terima kasih banyak, Sarapanan. Selanjutnya boleh Saudara Gilbert untuk menjawab. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kerukunan itu sangat penting ya, karena dalam agama saya yang saya pelajari itu yang tadi saya sampaikan tuh seperti Kit Chong Yong itu ada ayat yang berbunyi He Er Pu Tong, yang artinya hidup rukun tuh harus eh, tetap terjaga gitu ya. Dan ibaratnya dengan perbedaan ini kita bukan hanya menimbulkan perpecahan gitu. Jadi dengan perbedaan ini yang ada kita harus saling melengkapi itu ibaratnya. Nah, ada lagi yang saya pelajari sebenarnya. Di kitab agama saya itu ada konsep persaudaraan yang secara universal itu. Itu kitab Kongzi yang artinya bukan artinya maksudnya yang isinya itu Shihai Zhenei Shishong Diye yang artinya dengan apa namanya? Dengan berbedanya agama, ras atau latar belakang seseorang itu atau siapapun lah. Itu tidak boleh menjadi pembatas dalam kita sebagai manusia untuk saling mengasihi gitu. Jadi kita harus tetap hidup rukun lah. Itu yang saya pelajari di agama saya. Baik, terima kasih semuanya sudah telah menjawab. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Menurut saudara-saudara, bagaimana sih contoh sikap atau perilaku apa aja yang menunjukkan adanya kerukunan antar umat beragama di sekitar Anda? Mungkin bisa dimulai menjawab dari Saudara Hermes. Oke, saya kasih contoh nih. Untuk kerukunan itu sendiri misalnya, kita saling menghormati kalau misalnya yang lain lagi ibadah.
Jadi kalau kita lihat ada orang lagi ibadah, jangan sampai kita ganggu. Tuh. Terus misalnya kita bikin kegiatan apa gitu supaya misalnya kegiatan apa gotong royong antar umat beragama. Jadi supaya kita pererat interaksi tuh antar orang-orang yang beda beda agama. Jadi kita lebih lebih bisa paham satu sama lain lah. Terus kita bertetangga aja dengan baik. Ya, kalau orang Protestan misalnya, dia mau bantu tetangganya yang lagi kesusahan, itu kan dia nggak perlu ngecek-ngecek nih, ini si tetangga ini agama apa sih, gitu. Jadi kalau memang mau kita tolong, orang lain butuh pertolongan, ya kita tolong aja langsung. Itu sih dari saya. Baik, terima kasih Saudara Mes. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara Ricci untuk menjawab. Kalau dari saya sendiri ada beberapa sih kayak misalnya saling menghormati lah di sekitar. Jadi misalnya kalau ada orang yang sedang beribadah, mohon ditoleransi lah agar tidak ribut di sekitarnya atau gimana. Terus kalau misalnya ada orang yang butuh pertolongan, ya saling bantu lah tanpa memikirkan dia agama apa atau apa gitu. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Saudara Ricci. Mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Salapanan. Saudara Salapanan, silakan jawab. Oke, itu tadi yang kamu bilang itu contoh sikap yang menunjukkan kerukunan. Itu di dalam Buddha, ini ada penerapan Brahma Vihara, 4 kediaman leluhur. Yaitu yang pertama, metta, cinta kasih. Menyapa tetangga yang berbeda agama dengan ramah dan tulus. Yang kedua, karuna, welas asih. Itu menolong tetangga yang sakit atau terkena musibah tanpa melihat agamanya. Misal ikut gotong royong membersihkan lingkungan masjid dan gereja. Yang ketiga, mudita, turut bahagia. Merasa senang dan mengucapkan selamat ketika teman beragama lain merayakan hari raya seperti Idul Fitri atau Natal, bukan merasa iri atau sinis. Itu yang ketiga. Yang keempat, UPK, keseimbangan batin. Tidak terprovokasi jika ada perbedaan pendapat soal agama, tetap tenang dan objektif. Itu menurut pandangan saya. Baik, terima kasih Salapanan. Jawabannya sangat menarik bagi saya untuk didengar. Selanjutnya terakhir akan dilanjutkan oleh Gilbert sebelum saya mengajukan pertanyaan terakhir. Oke, jadi contohnya itu seperti kalau dalam agama saya itu harus menerapkan prinsip free kerukunan gitu dengan aktif. Jadi dalam dialog lintas agama gitu kan, kita harus memandang ya semua misi agama itu sebenarnya sama, itu baik gitu. Tapi tanpa membeda-bedakan agama lain dengan agama kita, ibaratnya jangan kayak ibaratnya agama ini lebih baik lah atau lebih buruk gitu kan, jangan. Itu kalau dalam kepribadiannya. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu contoh lah kalau misalnya orang lagi gereja Natalan gitu, jangan dibubari lah kalau bisa. Itu kan mengganggu kan ibaratnya. Jadi kalau misalnya kita nggak ganggu mereka lagi ibadah Natal itu kan ibaratnya kan sukacita Natal itu kan bisa mengasihi para umat Kristen dan umat-umat yang lainnya juga kan. Jadi kan tentram gitu. Itu juga itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih semua sudah telah menjawab. Jadi ini saya ada pertanyaan terakhir nih untuk para anak
muda seperti saudara-saudara ini. Menurut saudara-saudara ini, peran apa yang bisa saudara lakukan sebagai anak muda bangsa buat ngebangun dan jaga kerukunan antar umat beragama itu? Jadi bisa dimulai dari Gilbert. Menurut saya caranya itu sebenarnya simpel saja sih. Itu dimulai dari diri kita sendiri gitu. Kita harus menanamkan yang tadi namanya sikap toleransi. Dan kita harus ibaratnya gimana ya? Menanamkan sila Pancasila ketiga dalam diri kita itu apa? Persatuan Indonesia. Kita harus bersatu gitu. Tidak ada perbedaan dan kita harus membuat perbedaan itu menjadi saling melengkapi gitu, sebagai pelengkap kita dan sebagai hal untuk permusuhan gitu. Kok saudara saya, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita Sarafana. Oke. Peran anak muda dalam membangun kerukunan. Sebagai anak muda Buddhis atau siapapun yang menerapkan nilai universal, peran yang bisa dilakukan adalah menerapkan ucapan benar sama vaca dan perbuatan benar sama kamanta. Saring sebelum sharing, ucapan benar. Jangan menyebarkan berita yang memicu kebencian di media sosial. Gunakan prinsip eipasiko, datang, lihat, dan buktikan sendiri sebelum mempercayai isu sara. Dialog dan kolaborasi aktif dalam kegiatan lintas agama, bukan untuk berdebat teologi, tapi untuk aksi sosial kemanusiaan. Yang ketiga itu menjadi teladan. Tunjukkan bahwa menjadi religius itu berarti menjadi orang yang sejuk dan damai, bukan menjadi orang yang keras dan menghakimi. Itu dari pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak saudara Sarafana telah menjawab. Selanjutnya akan dijawab oleh saudara kita, saudara Ricci. Boleh menjawab. Kalau dari saya sendiri, kembali lagi saya menekankan lebih ke arah sikapnya sih. Jadi kita harus menjaga sikap supaya lebih besar tingkat rasa toleransinya. Karena kadang itu bisa muncul kayak dari rasa tidak hormat pada sesama umat beragama, jadinya timbul konflik. Kayak misalnya dari anak kecil lah, dia tidak hormat kepada orang tuanya, terus bukan orang tuanya sih, kayak orang lain gitu. Terus kayak menjelek-jelekkan juga kadang misalnya didokterin gitu. Itu kalau misalnya ada kesalahan aja sih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak saudara Ricci. Jadi terakhir boleh untuk dibantu tolong menjawab saudara Hermes sebelum kita menutup pertanyaan kita. Oke, untuk peran umat beragama. Kalau saya sendiri yang pertama nih, kita bisa jadi pembawa damai. Jadi misalnya di sekitar kita ada konflik nih, jangan sampai kita datang ke situ cuma untuk lihat-lihat atau malah makin memanaskan suasana. Jadi kita tuh harus bisa meredakan konflik yang terjadi. Tuh. Terus peran yang kedua nih, kita harus bisa nih saling mengasihi semua orang tanpa kita pandang latar belakang agama dia. Jadi bukan cuma sesama Kristen aja yang kita kasihi, tapi semua umat manusia. Tuh. Terus kita juga bisa jadi teladan untuk orang-orang lain. Jadi dengan kita menunjukkan damai yang kita bawa tadi, kita bisa jadi contoh untuk orang-orang lain supaya orang lain tuh ikutan mengikuti yang kita kerjakan barusan. Itu sih menurut saya.
Baik, terima kasih semuanya sudah telah membantu saya untuk menjawab. Terima kasih kepada saudara Hermes, saudara Ricci, saudara Sarapanda, dan saudara Gilbert. Jadi pada wawancara interview kali ini, yang bisa saya ambil pada highlight-nya itu adalah bahwasanya agama itu tidak mengajarkan keburukan, tapi mengajarkan kebaikan. Semua agama pun seperti itu. Dan kita itu tidak mengudara kebencian, tetapi kita saling berpegang erat. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri.